Baik, maafin dan anda pemirsa Metro TV. Ya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi adalah sebuah kalimat penghambaan dan juga sebuah kalimat pengakuan dari seorang hamba manusia yang diciptakan dari Allah Subhanahu wa taala, dan niscaya akan kembali ke Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi pagi seperti kita ketahui sekitar pukul 6.15 waktu Indonesia Barat telah berpulang ke rahmatullah guru kita, ulama kita, tokoh, tidak hanya sekedar tokoh Nahdlatul Ulama tapi juga tokoh bangsa, Kiai Haji Hasyim Muzadi telah berpulang ke rahmatullah di Malang, Jawa Timur, dan rencananya nanti akan dibawa dari Malang, tepatnya dari Bandara Abdurrahman Saleh Malang sekitar ba'da zuhur pukul 13 waktu Indonesia Barat, langsung ke Jakarta melalui Bandara Halim Perdana Kusuma, dan setibanya di sana telah disambut juga dengan upacara militer, kemudian akan langsung dibawa menuju ke daerah Depok, yakni tepatnya di Kukusan Beji, Depok, Jawa Barat, atau lebih tepatnya di Pondok Pesantren Al-Hikam II, tempat di mana beliau nantinya memang ingin dimakamkan dan dikebumikan di peristirahatan terakhir, seperti sesuai dengan keinginan beliau yang diamanatkan kepada keluarga beliau. Dan untuk mengenal lebih dekat sebenarnya seperti apa sosok beliau Kiai Haji Muzadi ini, telah ada di samping saya Ibu Menteri Sosial Republik Indonesia, Ibu Khafifah. Ibu, Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bergabung sama kami. Ibu, sedekat apa sih Ibu Khafifah ini dengan Pak Hasyim? Karena tadi Ibu dibela-belain cancel semua perjalanan. Pagi-pagi tadi juga kata teman-teman Ibu datang ke sini berkaca-kaca Ibu matanya. Ya, kebetulan kan hari ini Kementerian Sosial, kemudian Menkes, Mendikbud itu punya tugas mendampingi kunjungan Bapak Presiden ke Kalimantan Barat selama 3 hari. Tadi kami di Halim menjelang take off jam 7. Kebetulan ada kabar Pak Mensekap, Pak Sesmil menyampaikan bahwa Kiai Hasyim Muzadi wafat, dan akhirnya saya izin kepada Presiden untuk penyiapan segala sesuatunya di Depok. Saya kebetulan dari SMA sudah aktif di Ikatan Pelajar Putri NU. Pada saat itu Kiai Hasyim Muzadi Ketua PWNU Jawa Timur, dan sampai kemudian saya ke Ketua Umum PP Muslimat NU, beliau jadi Ketua Umum PBNU. Banyak hal yang saya sering sekali diajarkan oleh beliau, termasuk sebetulnya kakaknya beliau, sama saya berguru kepada kedua beliau bagaimana mengenal NU dan ajaran-ajaran NU. Saya sampai seminggu lalu masih disampaikan bahwa akarmu adalah NU, dan tolong lihat akar kehidupan berbangsa bernegara, satu bangunan dari ukhuwah watoniyah, persaudaraan kebangsaan. Bangsa ini multikultur, plural, tapi harus bersaudara. Akar dari bangsa ini juga adalah membangun persaudaraan antar sesama, meskipun stratifikasi sosial, ekonomi ada disparitas, tapi harus tetap dibangun persaudaraan. Kemudian persaudaraan antar umat Islam, dan yang keempat beliau sampaikan persaudaraan antar sesama NU. Kalau 4 pilar persaudaraan ini terbangun, maka akan terwujud harmoni. Kalau terjadi harmoni, maka NKRI ini terjaga. Ini seminggu lalu beliau masih sampaikan itu, dan rasanya pikiran-pikiran tentang membangun harmoni persaudaraan itu yang tidak pernah lelah beliau sampaikan dimanapun, kapanpun, di dalam maupun di luar negeri. Beliau selalu menyampaikan bagaimana menghadirkan Islam yang penuh damai, Islam penuh kasih, atau Islam rahmatan lil alamin. Itu beliau selalu sampaikan. Apalagi beliau juga 5 tahun menjadi presiden WCRP, World Council on Religion and Peace. Jadi memang nuansa membangun persaudaraan intern dan antar umat beragama menjadi bagian dari komitmen beliau yang terus menerus beliau sampaikan dimanapun. Beliau bertemu dengan kalangan grassroots society dengan bahasa yang sangat sederhana, yang mudah difahami oleh masyarakat. Itu juga disampaikan. Ya. Ibu Khafifah hari Minggu sempat menjenguk beliau. Masih keadaannya masih
bagus saat itu ya Bu ya. Apa sempat berdiskusi dengan beliau saat hari Minggu di Malang? Hari Minggu dan Senin 3 hari lalu saya masih sempat sawan beliau karena kebetulan kunjungan kerja saya di Jawa Timur. Kita tidak sempat diskusi, tetapi bahwa kita bisa tetap saling bersapa, bahwa selalu pesan beliau ini persoalan-persoalan bangsa. Selalu beliau sampaikan ada persoalan bangsa, kemudian bagaimana saling menjaga kerukunan antar umat, terutama intern NU, intern umat Islam, selalu beliau sampaikan itu. Ibu, beliau ini kan nggak hanya tokoh sebagai Darah Nadien juga, tapi juga tokoh bangsa, ulama yang begitu rekat kaitannya dengan Islam yang damai. Realnya seperti apa sih ajakan-ajakan yang sering disampaikan oleh Pak Hasyim Muzadi ini, Pak? Ya, selalu beliau mengingatkan jangan menggunakan kekerasan, karena Islam sebetulnya mengajarkan kedamaian dan kasih. Itu berkali-kali beliau sampaikan juga kepada banyak tokoh gitu, bukan hanya kepada tokoh NU. Beliau selalu sampaikan jangan mempersonifikasikan Islam itu dengan kekerasan. Jadi pesan-pesan menjaga kedamaian dan harmoni itu sangat kuat beliau sampaikan. Iya. Ibu, Pak Hasyim erat kaitannya juga dengan tokoh NU dan tokoh bangsa lainnya, Gus Dur. Bagaimana Anda melihat kedekatan dua orang ini? Saya sangat banyak berguru pada Gus Dur dan saya juga berguru kepada Kiai Hasyim Muzadi. Jadi saya mengenal NU, saya mengenal bagaimana pengerangkaan antara agama dengan negara dari kedua tokoh besar bangsa, tokoh besar NU ini. Rangkanya seperti apa sih Bu, negara dan agama itu? Jadi agama ini harus menjadi ruh dari proses membangun bangsa ini, sehingga apa yang dilakukan pada tataran berpikir, bersikap, berperilaku mestinya dilandasi oleh nilai-nilai spiritualitas. Nah, pada posisi ini apakah Gus Dur dan Kiai Hasyim sering mengingatkan kepada saya, misalnya Kiai Hasyim seringkali sampaikan kepada warga muslimah di bawah, marilah kita menempatkan diri kita ini sebagai orang Indonesia yang beragama Islam, jangan menempatkan sebagai orang Islam yang sedang berada di Indonesia. Itu akan berbeda, kata beliau, karena kalau kita merasa orang Indonesia yang beragama Islam, apa yang terjadi di negeri ini kita akan merasa menjadi bagian yang ikut bertanggung jawab untuk membenahi. Kalau kita merasa sebagai orang Islam yang berada di Indonesia, nanti kita seperti wisatawan. Kalau ada masalah di negeri ini, nanti kita boleh-boleh saja merasa tidak bertanggung jawab karena toh kita hanya singgah gitu. Tapi kalau kita merasa orang Indonesia yang beragama Islam, apa yang terjadi di negeri ini maka kita harus ikut bertanggung jawab. Sering sekali ini beliau sampaikan. Bu Hafifah, kalau boleh saya agak mencatat, adakah Pak Kiai Hasyim dan Gus Dur ini berbeda pendapat sedikit? Namun tentunya mungkin ada perbedaan pendapat itu khususnya di kalangan internal NU. Namun sebagai kiai sepuh mungkin saling menghormati itu tetap lebih kental, saling takdim semacam itu. Ya, saya menangkap bahwa misalnya ketika di bulan-bulan terakhir Gus Dur ke rumah sakit, saya bersama beberapa kiai termasuk Kiai Hasyim Muzadi, saya diminta mengantar mereka ke RSCM waktu itu. Jadi saya melihat bahwa Gus Dur punya peran yang sangat besar pada karirnya Kiai Hasyim Muzadi, dan Kiai Hasyim Muzadi adalah orang yang mungkin pertama mengantarkan Gus Dur mengenali lebih banyak lagi tentang dinamika Indonesia. Ketika tahun 74 Gus Dur baru kembali dari Irak, saya rasa pertemuan-pertemuan yang justru seringkali memperkenalkan bagaimana dinamika di tahun 74 terhadap Indonesia, terhadap NU, terhadap pesantren, itu justru menurut saya adalah Kiai Hasyim Muzadi, karena kelilingnya Gus Dur, silaturahimnya Gus Dur di tahun 74 itu justru yang mengantarkan adalah Kiai Hasyim Muzadi, karena Gus Dur lama ada di Irak waktu itu. Berdua beliau emang tidak dapat dipisahkan ya Bu ya? Ya, bahwa kemudian ada perbedaan pikiran dalam melihat satu masalah, saya rasa itu adalah bagian dari rahmat, karena kata Rasulullah, ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan pemikiran pendapat dari hamba Allah ini adalah rahmat. Baik. Syukron kasihan Ibu waktunya telah bersama kami di Metro TV. Makasih, assalamualaikum. Baik, demikian pemirsa Metro TV dan juga Marvin, perbincangan tentang kedekatan sosok dari Kiai Haji Muzadi ini dengan Ibu Khofifah Indar Parawansa yang juga sekaligus sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia. Dan tadi juga sekilas kita mengulik bagaimana
beliau kedekatannya dengan Gus Dur selama ini. Selama ini Kiai Haji Hashim Muzadi memang dikenal tidak hanya sebagai Rais Am PBNU 2 periode dari 1999 hingga 2004 dan periode selanjutnya 2004 hingga 2010 yang terkenal Nahdliyin memiliki banyak sekali puluhan juta umat di Indonesia, di seluruh tanah air. Namun ternyata tidak mau nama baik Nahdliyin ini atau Nahdlatul Ulama, organisasi yang besar di tanah air ini, dipertaruhkan hanya demi kekuasaan. Demikian sementara laporan kami dari Komplek Masjid Al-Hikam 2 Pondok Pesantren di mana Kiai Haji Muzadi mendirikan di Depok, Jawa Barat. Kembali ke Anda, Marvin di studio. Baik, terima kasih Hamdan Al-Ghafi untuk informasi Anda. Pemirsa, bagaimana sosok Kiai Haji Hashim Muzadi di mata jurnalis senior? Widya dan Iqbal akan membahasnya lebih lanjut, silahkan. Baik, terima kasih Marvin dan sudah hadir di studio